sederhananya, seks itu adalah jenis kelamin secara biologis, kalau gender itu jenis kelamin secara sosial. Dan jangan ngeras lagi. Kita kelima angka tertinggi pernikahan anak di Indonesia. Ini di Sulawesi Tengah. Selamat datang di podcast Angkat Bicara. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Nah sekarang kita lagi ada di ruangan podcast ya yang sangat luar biasa ini. Nah sekali informasi, ini adalah podcast pertama kami ya dari CIC, Creative Idea Collaboration Entertainment. Nah sekarang kita lagi menghadirkan seseorang ya, atau perempuan yang sangat luar biasa ya, perempuan aktivis yang tentunya bergerak di bidang perempuan ya, seperti itu. Ini supaya lebih akrabnya saya panggil Kak atau Ibu atau apa ya? Kakak boleh ya, oke Kakak. Nah sekarang langsung saja untuk kalian yang penasaran dengan siapa sih sebetulnya Kakak di depan kita ini, langsung saja memperkenalkan diri, boleh? Oke, silahkan. Oke, teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat, apalagi di situasi masih pandemi ya saat ini. Perkenalkan, saya Nur Safitri Lasibani, bisa dipanggil Nur. Saat ini aktivitasnya di Yayasan Psikolog Membine dan dipercayakan sebagai Deputi Direktur. Oke, Deputi Direktur ya, berarti Deputi Direktur ini kalau bisa dibilang wakil dari Direktur ya, sendiri? Benar sekali. Oke, sangat luar biasa teman-teman. Oke, nah oke Kak, jadi sekarang karena kita berbicara apa ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa Kakak ini aktivis perempuan ya. Nah kalau bisa dibilang sekarang itu apa ya, isu-isu yang terjadi di luar itu mengenai perempuan itu sendiri ya, kalau bisa dibilang kesetaraan gender ya. Nah itu kesetaraan gender itu yang secara umum yang diketahui bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama ya, dalam mengambil keputusan ya, atau mungkin ikut dalam berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam keputusan-keputusan yang keluarga atau ya, di keluarga atau di publik juga. Nah, atau mungkin yang lebih jelasnya Kakak Nur ini bisa menjelaskan sih sebetulnya dari isu-isu tersebut. Sebenarnya ini ya tanggung jawab besar ketika kita disebut sebagai aktivis kan, aktivis perempuan. Tapi saya bersyukur, bangga di usia yang masih cukup muda ini, kita masih sama-sama bisa bergerak di isu-isu kemanusiaan, di isu-isu sosial. Kalau dulu saya pernah berpikir bahwa jalan yang kami tempuh ini adalah jalan yang sunyi, karena memang hanya beberapa anak-anak muda yang akhirnya mau memilih untuk bergerak di isu-isu kemanusiaan, isu-isu sosial, apalagi isu-isu perempuan, apalagi isu-isu kesetaraan gender. Tapi saya melihat waktu pengalaman kemarin saya sempat diundang di Swiss, di Eropa, dan saya melihat anak-anak perempuan, anak-anak muda di sana itu aktif. Mereka banyak berkegiatan, bekerja juga di NGO kan di sana, pusat PBB kan di sana. Saya melihat bahwa wah, ternyata anak muda di sini luar biasa sekali. Makanya peran-peran itu yang harusnya bisa kita ambil saat ini ya. Kalau bicara soal kesetaraan gender, sebenarnya ini bukan isu yang baru sih menurutku. Cuman memang baru happening akhir-akhir ini karena memang isu-isu soal kekerasan seksual itu kan sekarang meningkat. Apalagi di Palu ini kan pasca bencana ada banyak sekali temuan kasus yang masuk di yayasan kami sendiri di Sekolah Membine dan juga di beberapa lembaga-lembaga perempuan lainnya. Makanya memang kami sangat concern di isu-isu ini, dan juga memang ini menjadi ruhnya Sekolah Membine dalam bergerak. Karena Sekolah Membine ini lahir atas permasalahan-permasalahan dan realitas sosial yang ada di masyarakat, sampai kemudian Sekolah Membine ini mandiri. Mungkin boleh saya jelaskan sedikit kayak soal sejarah singkat soal Sekolah Membine. Oke, boleh Kak. Ya. Kalau Sekolah Membine ini dulunya masih jadi program nih Kak di KPPA, Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, di 2006. Semangat pergerakannya dari situ, tapi kemudian kita punya program Balai Belajar Kampung namanya. Nah, di Balai Belajar Kampung itu kita sudah mencetak
perempuan pemimpin sekitar 500 alumni Balai Belajar Kampung. Wow, 500 perempuan. Perempuan nih. Itu luar biasa banget guys. Ibu di kampung, di komunitas, di akar rumput kita sebutnya. Jadi memang semangat kita adalah mendorong kepemimpinan perempuan di akar rumput atau di grassroots. Sehingga memang kita fokus mengorganisirnya ibu-ibu yang memang secara akses pengetahuan informasi sangat terbatas, sehingga memang kami menyentuhnya di level bawah. Tapi kami tidak boleh lupa bahwa advokasi di level atas, top down itu harus tetap berjalan. Karena kalau hanya kita mengorganisir tanpa kita mengadvokasi, kita hanya berteori, menani teori. Tapi kemudian kalau kita hanya mengorganisir pun tanpa melakukan advokasi, kita tidak melihat realita apa yang terjadi di lapangan atau realita apa yang sebenarnya betul-betul terjadi di masyarakat. Sehingga memang itu tadi, kita fokus di pemberdayaan dan juga fokus di advokasi. Oke, jadi ini hal yang sangat-sangat menarik ya teman-teman, karena dari Yayasan Sekolah Membina sendiri itu sudah mencetak 500 alumni Balai Belajar Kampung. Oke, berarti Balai Belajar Kampung ini penguatan kapasitas ya? Iya, tentunya. Penguatan kapasitas, bagian dari kita mengorganisir perempuan di basis. Jadi Balai Belajar Kampung itu bukan mungkin yang kakak tafsirkan bahwa ada rumah, ada bangunan. Tapi sebenarnya Balai Belajar Kampung itu konsep sebenarnya. Konsep di mana kita bisa melakukan aktivitas belajar di mana saja. Tapi memang basisnya itu di kampung, sehingga memang kami buat namanya jauh lebih menarik, sesuai lebih mudah juga lebih mudah untuk diingat. Kalau ketika bicara balai belajar kampung berarti itu punya SM misalnya. Nah, jadi di Balai Belajar Kampung itu konsep di mana kita melakukan peningkatan kapasitas, penguatan kapasitas kepada perempuan, melakukan pengorganisasian, jadi melalui Balai Belajar Kampung programnya. Oke, keren sekali teman-teman. Nah, oke Kak. Jadi kayak gini, saya sempat juga mendengar itu gender dan seks ya. Yeah. Gender dan seks. Nah ini di mana-mana itu selalu bersamaan. Nah ini yang saya mau tanya, apakah gender dan seks ini sama atau beda? Tapi itu kayak gimana? Bisa dijelaskan mungkin Kak? Ya, kalau banyak sih orang yang salah menafsirkan soal misinterpretasi soal seks dan gender. Yeah. Ketika di lapangan di basis, kalau saya bilang, ibu apa itu seks, mereka selalu bilang seks itu berhubungan badan misalnya. Dan mereka selalu ketawa ketika saya mengatakan ibu seks itu apa, mereka ketawa. Jadi itu seperti bahan lelucon buat mereka. Padahal sebenarnya seks itu adalah jenis kelamin. Seks adalah jenis kelamin yang memang secara biologis, misalnya perempuan punya vagina, punya payudara, dia punya ovarium, dia bisa melahirkan, dia menstruasi, hamil. Tapi kalau laki-laki kan dia punya sperma, dia punya penis, dia tidak bisa hamil, tidak bisa menstruasi misalnya. Jadi memang dia pembedaannya itu dari segi biologis. Dan ini memang tidak bisa dipertukarkan kalau bicara soal seks. Misalnya saya bisa melahirkan, laki-laki tidak bisa. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Walaupun dia sudah transseksual misalnya, dia mengganti alat kelamin, tapi fungsinya tidak akan pernah bisa sama. Karena ini sudah yang dimaksud dengan kodrat ya? Kodratnya. Sesuatu yang memang tidak bisa lagi dirubah dan tidak bisa dipertukarkan. Tapi kalau soal gender lain lagi. Kalau soal gender itu kondisi atau situasi di mana saya lahir perempuan, Pado lahir sebagai laki-laki. Kemudian kita mendapatkan atribut sosial. Misalnya kalau laki-laki kan selalu diidentikan dengan maskulinitas, maskulin kan. Kalau perempuan selalu diidentikan sebagai yang lemah, femininitas, feminin kan. Nah, itu atribut sosial yang diberikan kepada perempuan yang dikonstruksikan oleh sosial dan budaya, nilai-nilai kultural yang ada di dalam masyarakat. Sehingga memang kalau bicara soal gender ya bicara soal peran sosialnya di dalam masyarakat. Kalau sederhananya seks itu adalah jenis kelamin secara biologis, kalau gender itu jenis kelamin secara sosial. Ada kan yang bilang saya perempuan secara biologis, tapi secara sosial saya laki-laki. Ada juga yang laki-laki secara biologis tapi saya perempuan secara sosial. Jadi dia mengidentifikasi dirinya saya perempuan sebagai sosial misalnya. Itu tidak bisa kita persoalkan karena
nilai-nilai budaya sistem di suatu negara, suatu bangsa, bahkan suatu budaya bangsa atau suku itu berbeda-beda nilai-nilai sosial yang ada. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Nah, gender ini yang bisa berubah, bisa dipertukarkan. Peran-peran itu bisa dipertukarkan, tapi kalau seks itu tidak bisa dipertukarkan. Oke, jadi dia lebih jadi intinya sebetulnya seks itu adalah jenis kelamin, sedangkan gender itu adalah peran sosial ya, peran di masyarakat kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu seks dan gender, tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Nur ya. Semoga kalian paham dan jangan ngeras lagi ya kalau dengar kata seks itu. Oke, nah lanjut untuk Kakak Nur sendiri, selama ini di Yayasan Sikula Membine berkaitan dengan isu-isu perempuan ya. Nah, itu masalah-masalah apa saja sih yang sudah didapatkan atau mungkin yang sudah selesai diatasi kayak gitu? Itu apa saja kira-kira? Sebelum saya jelaskan, boleh saya sambil minum, Kak? Oh iya, oke, silakan. Oke teman-teman, jadi ini minuman dari Graffiti ya. Oke, jadi ini adalah sponsor utama kita pada podcast pertama ini. Oke. Oke, Kak. Nah, ini pahit ya? Ya, itu yang saya suka sih yang coklat. Oke, sorry Kak. Tadi soal isu-isu ya? Ya, isu-isu yang sudah ditangani oleh sudah ditangani. Kalau kita kan fokusnya kan banyak sebenarnya. Jadi kalau bicara soal isu perempuan kan sebenarnya ini lintas sektoral. Jadi semua, kalau apalagi isu gender kan. Jadi kalau bicara soal gender bukan hanya bicara soal perempuan, tapi bicara soal semua. Laki-laki. Universal gitu. Ya, universal. Kelompok rentan yang lain misalnya disabilitas, teman-teman ODA dan lain-lain kan kalau bicara soal gender. Jadi tidak hanya dua kelamin, perempuan dan laki-laki, tapi ada banyak, kita akan mengenal banyak bentuk gender. Nah, kalau di Sekolah Membina sendiri, kalau di isu-isu perlindungan, kita memang fokus di perlindungan perempuan dan anak. Nah, selama ini apalagi pasca bencana, kita menangani berbagai macam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan juga anak-anak. Dan itu cukup tinggi angkanya pasca bencana. Dan paling banyak terjadi itu di Huntara dan di pengungsian. Kalau yang terakhir update dari kawan-kawan sih ada 55 kasus yang kami dampingi. Itu semua kekerasan berbasis gender. Misalnya ada kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, incest, perkawinan sedara, kemudian ada perkawinan anak, itu yang paling banyak. Karena di Sulteng ini sendiri kan, kalau data terakhir, kalau saya tidak salah ingat, kita kelima angka tertinggi pernikahan anak di Indonesia. Ini di Sulawesi Tengah paling tinggi. Jadi memang kita concernnya di situ. Dan terus juga selain kita memberikan peningkatan kapasitas melalui Balai Belajar Kampung, kita juga memberikan kemandirian terhadap perempuan. Jadi kemandiriannya itu bukan hanya soal perempuan mandiri secara kapasitas, dia juga mandiri secara ekonomi. Karena relasi kuasa, kesenjangan di dalam keluarga itu terjadi karena ada gap kesenjangan ekonomi. Misalnya laki-laki yang paling lebih punya kuasa dari ekonomi. Nah, perempuan itu lemah dari sisi ekonomi. Makanya kita menguatkan dua-duanya, mandiri secara kapasitas, secara pengetahuan, dan mandiri juga secara ekonomi, supaya perempuan punya bargaining position atau posisi tawar di dalam keluarga. Sehingga dia juga bebas dari kekerasan dan juga dia bebas untuk mengambil keputusan di dalam keluarga. Ya, karena memang yang atau secara umum ya, yang sudah sering kita dengar bahwa perempuan itu di dapur. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Ya, biarkan laki-laki yang kerja sumur kasur dapur. Ya, sumur kasur dapur. Nah, itu. Nah, berarti di Psikolog Membina sendiri itu mencoba untuk memberikan penguatan kapasitas yang tentunya bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga dari segi ekonominya ya. Mereka mandiri secara ekonomi juga. Kita membongkar kita bilang membongkar kebisuan perempuan. Kalau dulu kan perempuan takut bercerita. Misalnya kalau kita mengidentifikasi kasus, misalnya kan perempuan apalagi kalau dia korban itu sangat susah sekali untuk mengatakan bahwa saya korban misalnya. Apalagi dalam keluarga, bahkan mereka menganggap bahwa saya ternyata korban ya. Maka mereka tidak sadar bahwa ternyata mereka mengalami kekerasan di dalam keluarga, bahkan di dalam institusi pernikahan. Mereka juga bahkan tidak sadar bahwa ternyata ada yang namanya perkosaan dalam
dalam hubungan suami istri, istri. mereka merasa itu Oke. kan kewajiban. Misalnya kalau Iya. saya menuruti kemauan suami untuk berhubungan badan misalnya, tapi dengan unsur paksaan dan ancaman, oh itu merupakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Padahal itu sudah salah satu kategori kekerasan, yaitu pemaksaan hubungan seksual kan. Itu masuk juga kategori pemaksaan perkosaan. Oke, seperti itu. Jadi Atau marital rape. marital rape. Iya. Oke. Nah, berarti yang saya tangkap tadi, kenapa Balai Belajar Kampung itu diberikan kepada ibu-ibu, karena untuk itu agar mereka tahu bahwa yang mungkin sebelumnya mereka tidak tahu bahwa ini saya ternyata mengalami kekerasan. Iya. Saya ternyata gini. Oke, dari Balai Belajar Kampung itu sendiri, iya. akhirnya mereka mempunyai pengetahuan itu. Perspektif. Akhirnya mereka bisa memproteksi dirinya mereka ketika terjadi hal-hal seperti itu. Dan dalam arti mereka sudah tahu bahwa oh ternyata ini adalah ini ya. Ini adalah bentuk kekerasan. Ini adalah bentuk pelecehan dan lain sebagainya. Oke, sangat-sangat keren ya sebetulnya. Nah, oke. Ini pertanyaan terakhir ya untuk Kakak Nur. Nah, tadi dari masalah yang sudah diterangkan tadi oleh Kakak Nur sendiri dari Yayasan Psikola Membine. Nah, kira-kira apa saja langkah-langkah yang yang diambil oleh Yayasan Psikola Membine itu sendiri dalam mengatasi isu-isu seks dan gender tadi itu? Isu-isu ketidaksetaraan ya, Iya, atau isu-isu kekerasan. Kekerasan itu. Itu tadi kalau saya bilang advokasi tanpa pengorganisasian, kita hanya berteori belaka tanpa melihat fakta. Tapi kalau hanya sekedar mengorganisir tanpa melakukan advokasi, kita hanya beronani teori. Artinya hanya habis di situ saja. Nah, makanya penting ketika seimbang antara advokasi dan penguatan kapasitas perempuan. Makanya untuk langkah-langkah strategis, kita menyadarkan kan perempuan harus paham dulu nih. Dia harus punya perspektif dulu. Dia paham apa-apa saja jenis kekerasan berbasis gender itu, dan ketika terjadi apa yang harus dia lakukan. Bagaimana upaya dia melindungi dirinya, melindungi korban yang lain. Bagaimana kemudian dia bisa bekerja kolaboratif dengan semua unsur. Kalau misalnya kasus itu terjadi di level desa atau kelurahan, dia bekerja sistematis bersama dengan stakeholder terkait, pemerintah terkait yang ada. Iya. Terus kemudian advokasi, kalau bicara advokasi berarti kita mendorong supaya ada payung hukum nih buat perempuan. Makanya melalui podcast perdana ini juga saya ingin mengkampanyekan terkait RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang ini keluar masuk dari agenda Prolegnas di Jakarta. Kami berharap, teman-teman NGO ini berharap supaya perempuan punya korban-korban kekerasan ini punya payung hukum yang memang pro terhadap korban. Nah, di RUU PKS ini menjamin bahwa memang korban akan terlindungi, dan bukan hanya bicara soal upaya kuratif, tapi mulai dari upaya preventif, pencegahannya, sampai di upaya untuk melakukan monitoring ketika si perempuan ini atau korban ini selesai ditangani kasusnya, baik secara medis maupun secara psikologinya. Nah, kemudian kita juga bermitra tentunya dengan beberapa lembaga, kawan-kawan NGO perempuan. Kemudian kita juga bermitra dengan DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oh, dengan pemerintah juga? Dengan pemerintah kita menjalin kerjasama supaya kita tidak jalan sendiri, karena isu ini menjadi isu bersama. Urusan kasus-kasus kekerasan ini adalah urusan kita bersama. Jadi memang kita menjalin kerjasama itu tadi melalui advokasi, kemudian kita juga memunculkan riset-riset. Kalau saya juga kemarin sempat menjadi koordinator riset untuk perkawinan anak di Sulawesi Tengah, studi kasus di Parigi Mutong dan di Kota Palu. Harapannya memang riset ini menjadi salah satu referensi atau memang bukti-bukti bahwa memang kasus kekerasan di Sulawesi Tengah ini sudah sangat darurat. Kita Indonesia sudah sangat darurat dengan kasus-kasus kekerasan itu tadi. Kemudian kita juga melakukan kampanye
Kalau kemarin Psikolog Membine kita kerjasama dengan teman-teman pamflet, Forum Sudut Pandang, Sinekoci, kita buat semacam video dokumenter, itu kampanye soal RUU PKS agar segera disahkan, dan kita menghadirkan penyintas-penyintas yang pernah menjadi korban kekerasan, memberikan statementnya terkait apa saja yang dirasakan, stigmatisasi yang mereka rasakan sebagai seorang korban. Jadi memang kita perlu untuk menguatkan kapasitas perempuan, kita perlu menjaring kolaborasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, karena isu ini perlu untuk dituntaskan secara bersama-sama. Jadi memang kerja-kerjanya lebih kolaboratif dan berjejaring. Oke. Itu sangat-sangat jelas sekali. Jadi sebelum podcast ini berakhir, mungkin dari Kakak Nur sendiri ada closing statement-nya tentang sex and gender ini sendiri terhadap teman-teman yang ada di luar sana. Silakan. Untuk pesan dan kesan saya sebenarnya kita Indonesia ini sudah sangat darurat kekerasan seksual. Kita butuh payung hukum, aturan yang memang betul-betul bisa pro terhadap korban dan juga bisa mencegah supaya kekerasan seksual ini kalau bisa dihapuskan, sehingga muncullah RUU PKS ini. Dan harapannya kita terus bekerja bersama, karena ini menjadi bagian dari kerja-kerja kita semua, dan terus mengkampanyekan bahwa ada juga penelitian yang mengatakan bahwa misalnya 3 dari 5 anak perempuan dan perempuan dewasa itu pernah mengalami kekerasan, bahkan sejak di masa kanak-kanak. Dan ironinya justru rantai kekerasan itu yang paling terdekat adalah keluarga. Misalnya kasus-kasus perkawinan anak, pelecehan seksual itu paling banyak dialami oleh keluarganya sendiri. Jadi ini sangat mengkhawatirkan dan sangat kita sudah sangat darurat. Kita butuh aturan yang memang bisa melindungi korban. Jadi harapannya pesan dan kesan dari saya, harapannya kepada teman-teman semua, anak-anak muda, perempuan, dimanapun teman-teman berada, kita harus saling menjaga, saling menciptakan ruang yang aman terhadap perempuan, terhadap anak-anak, terhadap teman-teman disabilitas, terhadap teman-teman ODA, teman-teman saya sebut teman-teman transgender. Kita harus saling mendukung, memberikan tempat dan ruang yang aman kepada mereka, ruang yang aksesibel, supaya kasus-kasus kekerasan itu tidak terjadi lagi. Oke, Kakak Nur, terima kasih banyak atas pesan dan kesannya ya. Oke, selama podcast ini. Semoga podcast kita pada hari ini itu bermanfaat dan dapat diterima, dalam artian materi yang sudah kita diskusikan dan sudah kita ceritakan ini semoga bisa diterima. Untuk teman-teman, jangan lupa terus saksikan podcast kami dan tentunya dengan narasumber atau orang-orang yang sangat-sangat luar biasa banget. Oke, gitu kiranya ya. Hostnya juga luar biasa dan minumannya juga. Oke, ini enak banget. Bisa dicoba di sini. Oke, terakhir. Oke, I think enough. Thank you so much untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Sampai jumpa di podcast kita yang berikutnya. See you.